Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz muliakan, yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ananda sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, yang masih dalam penyembuhan atau dalam keadaan sakit semoga Allah segera sembuhkan. Yang keluarganya dalam keadaan sakit misalnya, maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu melalui virtual seperti ini. Maka ini tidak menyurutkan atau membuat kita patah semangat, tapi tetap bersemangat dalam thalabul ilmi. Maka yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan pinjaman nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu ad-din, ilmu agama yang terutama, yang selalu kita utamakan. Anak-anak Ustadz yang Ustadz muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam ini sehingga kita bisa menikmati Islam ini dengan baik, melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini dengan tenang, karena ada saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat dengan tenang karena mereka dihantui oleh berbagai teror dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ikhwan maupun akhwat, maka kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa kiat untuk bagaimana kita ini bisa betah di pesantren. Yang pertama adalah kita berniat atau berniat ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niat kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah tersebut. Tetapi kalau kita mencari selain itu, maka kita hanya mendapatkan capeknya saja, kebosanan, dan selain itu juga kita akan mudah untuk berbelok dari jalan ini. Kemudian yang kedua, mencari keridhaan orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Isra, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala
dan mencari keridhaan orang tua kita. Yang ketiga, yaitu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan, supaya diberikan ketenangan hati berada di pesantren. Karena doa ini sangat menentukan. Doa ini bisa merubah segalanya. Segala amalan tidak bisa merubah kecuali doa. Maka perbanyak berdoa, selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini akan menenangkan hati kita. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya sesungguhnya yang menenangkan hati kita ini adalah zikir. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita memperbanyak kawan di pesantren. Jadi banyak ditambah kawan kita. Jangan kita hidup di keramaian, tapi hidup kita sendiri. Nah, ini akan membuat kita susah betah di pesantren. Tapi kalau kita berbaur dengan teman-teman kita, memaklumi kekurangan-kekurangan teman kita, tetapi kita juga membentengi diri kita dari pengaruh kawan yang bisa membuat kita tidak betah di pesantren, itu juga penting. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, taati aturan-aturan yang dibuat oleh pesantren. Jangan dijadikan beban aturan-aturan yang dibuat oleh pesantren itu. Karena kalau kita sudah taat dengan aturan, insya Allah kita akan nyaman, akan tenang hidup di pesantren ini. Tapi kalau kita melanggar aturan, kita menjadi tidak tenang, selalu gundah gulana, sehingga kita tidak betah di pesantren. Kemudian menjaga kesehatan jasmani kita dan rohani kita ini juga penting. Ya, menjaga kesehatan jasmani yaitu dengan makan yang teratur, karena di sini sudah diatur jam-jam makannya, maka ikutilah aturan-aturan tersebut supaya juga kita akan sehat jasmaninya dengan makan yang teratur. Kemudian berolahraga. Ini juga akan menyehatkan jasmani kita. Untuk kesehatan rohani apa? Yaitu dengan perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak berzikir seperti yang disampaikan di atas tadi. Maka hendaklah kita dawamkan, kita lazimkan untuk berzikir, untuk ketenangan hati kita, untuk kesehatan rohani kita. Kemudian yang terakhir, karena ananda sekalian, santriwan dan santriwati yang akan masuk nanti ini, yaitu akan bertemu dengan guru-gurunya. Maka perbaikilah hubungan dengan para ustadz dan ustazah yang ada di sini. Karena itu juga termasuk akan menenangkan hati kita. Kalau kita bagus hubungannya dengan ustadz dan ustazah, maka ustadz dan ustazah juga akan memberikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan beberapa kiat ini bisa penyemangat bagi ananda sekalian, akhwat maupun ikhwan. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.